Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rudi Rohimawan. Saya dari kelas TI 5C dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Di sini saya akan menyampaikan tentang routing. Nah, dengan menggunakan pengamatan IP, memungkinkan kita membangun beberapa jaringan pada suatu keadaan. Nah, prinsip antar jaringan tidak bisa melakukan komunikasi. Untuk mengkomunikasikan antar jaringan kita butuh peralatan. Peralatan itu bisa disebut sebagai router. Nah, router mempunyai fungsi routing yang bertanggung jawab membawa data melewati sekumpulan jaringan dengan cara memilih jalur terbaik untuk yang dilewati. Routing protokol, algoritma routing, merupakan peralatan yang bertugas untuk difungsikan menghubungkan dua jaringan atau lebih. Nah, tugas router memforward datanya. Untuk komputer router adalah komputer general purpose untuk tujuan yang lebih luas dengan dua data atau lebih. Interface jaringan NIC card yang di dalamnya itu berfungsi menghubungkan dua jaringan atau lebih sehingga dia bisa meneruskan paket dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Nah, untuk jaringan kecil, interface-nya adalah NIC card sehingga router mempunyai dua NIC atau lebih yang bisa menghubungkan dengan jaringan lain. Nah, untuk LAN kecil yang terhubung internet, salah satu interface adalah NIC card dan interface yang lain adalah untuk sembarang hardware jaringan, misalnya modem atau reset line atau ISDN atau koneksi internet lainnya. Dedicated router. Nah, untuk dedicated router itu adalah peralatan khusus yang dirancang sebagai router, sebagai komputer router yang mempunyai sistem operasi yang terintegrasi dengan algoritma routing di dalamnya. Mempunyai interface yang menghubungkan antar jaringan, biasanya untuk konfigurasi melalui komputer. Default gateway. Nah, supaya router bisa meneruskan data komputer yang ada pada jaringan tersebut harus menggunakan router untuk meneruskan datanya. Penugasan dilakukan dengan cara setting komputer default gateway-nya ke router. Nah, kalau enggak disetting defaultnya, maka nanti enggak bisa dipastikan LAN tersebut tidak akan bisa terkoneksi dengan jaringan lainnya. Nah, prinsip kerja router. Router bekerja berdasarkan tabel routing. Tabel routing informasi tentang semua jaringan yang ada forward data didasarkan pada tabel routing. Pada dasarnya, paket dari komputer berjalan hop langkah demi hop langkah melewati semua jaringan yang menghadangnya sampai ke tempat tujuan. Pada setiap hop, sebuah router meneruskan paket menuju tujuan. Routerlah yang memutuskan paket ini harus melewati router mana dengan menggunakan tabel routing yang merupakan sekumpulan aturan yang memberitahu router mengenai hop berikutnya untuk melanjutkan paket sampai ke tujuan tersebut. Nah, untuk prinsip kerja router bekerja berdasarkan tabel routing. Router 1 jika baru menyala hanya mempunyai jaringan IP 192.168.2.0 dan 2.4. Perlu ditambahkan 2 entrian supaya kenal jaringan IP 10.1.1.0/24 dan 10.1.2.0/24 karena kedua jaringan tidak terkoneksi secara langsung dengan router 1. Nah, cara untuk membangun tabel routing ada dua cara, yaitu static routing dibangun berdasarkan definisi dari administrator. Administrator harus cermat
satu saja kabel routing yang salah, jaringan tidak akan terkoneksi. Yang kedua ada dynamic routing. Secara otomatis jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router menggunakan protokol TFTP. Kategori algoritma dinamik itu ada distant vector, link state, dan hybrid. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, prinsip routing statik. Dalam menerapkan routing statik, kita akan mengisikan entry route pada tabel routing secara manual di setiap router yang ada dalam jaringan. Sebuah entry route statik yang akan dimasukkan pada tabel routing harus mengandung 3 informasi, yaitu network address, subnet mask, dan next hop atau gateway-nya. Entry pada tabel routing hanya mengandung informasi bagaimana mencapai remote network. Tabel routing tidak berisi informasi entry route kembali yang akan ditempuh paket data dari remote network kembali ke router. Nah, untuk screen lainnya seperti ini. Nah, kelebihan routing statik, resource rendah. Routing statik tidak memerlukan router dengan kapasitas CPU dan memori yang besar. Dikarenakan routing statik tidak menjalankan algoritma routing yang dimiliki oleh protokol routing. Mudah dikonfigurasi dan lebih aman. Nah, untuk kekurangannya, untuk routing statik, konfigurasinya itu lama, maintenance-nya lama, dapat terjadi kesalahan konfigurasi karena manual, tidak cocok untuk jaringan berskala besar. Nah, untuk dynamic routing, secara otomatis router membangun jalur routingnya dengan cara bertukar informasi antar router. Nah, untuk fungsi dynamic routing, secara otomatis dapat membentuk informasi routing, membuat file over connection, load balancing. File over yaitu teknik yang menerapkan jalur untuk mencapai suatu network tujuan. Dalam keadaan normal hanya satu link yang digunakan dan link yang lain berfungsi sebagai cadangan, hanya untuk digunakan bila link utama terputus. Default route adalah route atau entry route yang akan digunakan sebuah router jika menerima paket data di mana network tujuan dari paket tersebut tidak tercantum dalam tabel routing. Nah, jika IP address tujuan dari paket data tidak tercantum dalam tabel routing, maka paket tersebut akan dibuang. Untuk mencegah hal tersebut, maka dikonfigurasilah default route. Dengan kata lain, default route merupakan pilihan terakhir yang akan digunakan untuk mengirim sebuah paket jika tidak ada entry route yang cocok lagi bagi paket tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.